Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Emilianus Dani dengan NIM 22115012. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang array. Pertama-tama yang perlu kita ketahui bahwa array itu variabel yang mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Array memiliki elemen-elemen yang digunakan untuk menyimpan banyak data. Cara memanggil data array pada elemen tertentu adalah dengan mengakses indeks elemen data tersebut. Indeks array secara default dapat dimulai dari 0. Jadi keunggulan dari array ini, yang pertama itu dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel array. Kemudian ada sembarang elemen di array dapat diatur secara langsung. Dan yang ketiga itu, jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen tetangga, baik elemen pendahulu maupun elemen penerus. Namun, di balik keunggulannya tersebut, terdapat kelemahan dari array ini, yaitu array harus bertipe homogen. Kita tidak dapat menyimpan array di mana satu elemen adalah karakter, elemen lain bilangan, dan elemen lain adalah tipe-tipe lain. Kita langsung saja ke praktikumnya. Jadi ini adalah contoh codingan yang telah saya buat. Ini merupakan contoh codingan yang telah saya buat. Jadi yang wajib kita masukkan yang pertama itu tentunya include stream, kemudian using namespace, kemudian int main-nya. Dan karena kita di sini akan membuat array, jadi yang pertama-tama itu kita harus membuat array kosong, yang dimana contohnya kita di sini akan membuat 5 array. Jadi di sini kita akan membuat 5 array. Dan di sini di angka-angka ini yang mengisi array, dari 5 tersebut kita isi mulai dari 0 karena tadi defaultnya itu indeks array itu dimulai dari 0. Jadi di sini juga kita harus mulai dari 0. Kita mengisi arraynya, yang pertama itu nilai 0 itu 32, nilai 1 itu 42 dan seterusnya. Kemudian pada bagian ketiga di sini ada mencetak isi array. Jadi kita di sini memasukkan bagaimana pada bagian pertama atau nilai ke-1-nya itu kita masukkan array yang nilainya berapa. Contohnya di sini pada nilai pertama itu kita memasukkan nilai 0 yang dimana angkanya berupa 32. Kemudian pada nilai array yang kedua itu kita memasukkan nilai 1 yaitu yang angkanya berupa 42 dan seterusnya. Setelah kita melakukan codingannya, kita kemudian mengcompile atau melakukan run pada file ini. Jadi begini hasilnya teman-teman, bahwa pada nilai ke-1 itu hasilnya itu 32, kemudian nilai yang kedua itu 42, dan nilai yang ketiga itu 76 seperti yang telah kita lakukan di codingannya tadi. Di sini nilai ke-1 itu yang arraynya itu 0. Nilai pertama itu yang arraynya 0 yaitu 32. Begitupun seterusnya. Oke, kita tunggu. Nah, ini tadi teman-teman, nilai ke-1 yang array 0 itu nilainya 32. Begitupun untuk yang kedua, ketiga, sampai yang kelimanya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat latihan yang kedua.
dimana di sini kita menggunakan increment atau i++. Di sini kita menggunakan penambahan nilai. Yang pertama itu kita wajib masukkan include your stream using namespace dan seterusnya. Kemudian setelah di bawah end main-nya kita langsung menuliskan perintah membuat dan mengisi array. Dan seperti yang kita lakukan sebelumnya, di sini kita akan membuat 5 nilai, 5 array, yaitu yang pertama itu 32, 42, 76, 31 dan 57. Setelah itu kita membuat perintah yang keduanya itu yaitu mencetak isi array. Nah, di sini kita akan menggunakan menerapkan metode penambahan atau increment. Jadi di sini i-nya itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian i itu kurang dari sama dengan 4 dan tidak lupa pula kita menuliskan metode yang kita pakai yaitu i++ atau increment. Kemudian code nilai ke i plus 1, dan di sini kita langsung melakukan compile atau running pada filenya. Nah, ini hasilnya teman-teman, kurang lebih sama seperti hasil pada latihan yang pertama tadi. Jadi ini tidak berbeda jauh, hanya berbeda metode yang kita pakai. Kita dapat melakukan berbagai metode untuk melakukan latihan untuk memberi perintah array ini. Baik teman-teman, kali ini saya cukup memberikan 2 latihan saja. Semoga ini bermanfaat bagi pengetahuan teman-teman sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada latihan kali ini. Sekian dan terima kasih.